أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul Azim. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, adik-adik, anak-anak kami sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari kita beriktikaf di rumah Allah ini menunggu tibanya waktu salat Isya, mari kembali kita mengambil pelajaran terhadap kisah-kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan kali ini kita masih mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita banyak sekali mengambil pelajaran dari ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Sampailah kemudian konsekuensi dari dakwah beliau kepada kaumnya, beliau akhirnya dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan di dalam surah Al-Anbiya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau beserta keluarganya termasuk keponakannya Lut alaihi salam untuk meninggalkan kota kelahiran mereka dan kemudian mereka berhijrah ke negeri Palestina atau ke negeri Baitul Maqdis. Dan kemudian di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut untuk berpisah. Karena Allah memberikan tugas kepada Nabi Lut untuk berdakwah ke satu kaum yang di sana mereka melakukan perbuatan keji, yang insya Allah akan kita ceritakan beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, ketika beliau kemudian hijrah ke Palestina atau ke Baitul Maqdis dalamnya itu, maka dimulailah ujian hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim pada fase yang berbeda. Ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, ujian yang beliau alami apa? Ujiannya adalah bagaimana sikap kaumnya terhadap dakwah beliau. Dicemooh, diejek, bahkan sampai dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi ketika beliau sudah meninggalkan negeri kelahirannya, fase ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu sifatnya internal. Ujian yang beliau hadapi itu adalah ujian bersama keluarganya, bersama istrinya, dan juga nanti ujian itu muncul dari anak-anaknya. Ketika Nabi Ibrahim sudah berdiam sekian lama di negeri Palestina, maka kemudian pada satu waktu Nabi Ibrahim kembali melakukan perjalanan jauh ke negeri Mesir. Ini ulangan sedikit ya. Maka di sana kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang raja yang memiliki penyimpangan. Apa penyimpangan raja itu? Raja ini suka mengambil istri orang. Singkat cerita, Sarah juga dicoba untuk dilecehkan oleh raja ini.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi Sarah dari segala macam bentuk perbuatan dari raja ini, sampai kemudian akhirnya raja ini memberikan kepada Sarah seorang budak yang bernama Hajar, yang kita kenal dengan nama Hajar. Dan kemudian Sarah menghadiahkan Hajar ini kepada Nabi Ibrahim. Nah, inilah kemudian ujian dimulai. Ternyata pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah itu sudah sekian lama tidak kunjung memiliki anak. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, justru pernikahan ini lebih dahulu dikaruniai anak. Dalam beberapa pendapat, inilah yang kemudian menjadi asbab kemudian Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail itu menjauh dari Sarah. Jauh sekali dibawa sampai ke dataran Hijaz, yang di sana itu ada kota Mekah. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita ini, satu hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau sebagai orang yang dicintai oleh Allah, ternyata kehidupannya tidak luput dari yang namanya ujian. Sehingga pada hari ini kita jangan sampai memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba ini akan terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan demi kesenangan. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepadanya kekayaan, banyak uang, banyak harta, hidupnya senang-senang. Tidak begitu konsepnya, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika dia diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, maka pada saat itu dia mengatakan, fa yaqulu rabbi akraman. Sungguh Allah sedang memuliakanku. Atau dengan kata lain, sungguh Allah sangat menyayangiku. Dia memahami kasih sayang Allah karena dia diberikan kesenangan, karena dia diberikan berbagai macam kenikmatan, maka dia katakan Allah sayang sama dia. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, sampailah pada satu waktu dia tidak mudah mendapatkan harta, sempit rezekinya, sulit ketika dia berusaha mencari rezeki, tidak semudah hari-hari sebelumnya. Apa yang dia katakan? Fa yaqulu rabbi ahanan, sesungguhnya Tuhan sedang menghinakanku. Jadi orang ini menganggap Allah itu sayang kepadanya ketika Allah memberikan kepadanya kenikmatan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan itu, dia mengatakan Allah tidak sayang lagi dengan dirinya. Kalau kita menjadikan patokan sayang Allah kepada seorang hamba, maka hamba itu harus kaya, maka seharusnya orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang paling bertakwa, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan bahwa pernah dalam rumah tangga Nabi itu 3 hilal, atau dengan kata lain 3 purnama. Artinya kalau 3 kali hilal itu apa? 3 bulan. Rumah Nabi itu tidak berasap. Bukan nggak berasap kayak kita hari ini, Pak ya. Kalau kita nggak berasap hari ini, nggak masak, tapi pesan lewat online atau beli di pinggir jalan, nggak masak. Nabi itu tidak memasak karena memang tidak ada bahan makanan yang dimasak.
Kemudian sahabat bertanya, lantas kalian makan apa? Ya hanya memakan kurma kering. Bayangkan 3 bulan makan kurma kering. Kita jangankan makan kurma kering, Pak. Coba bayangkan 3 bulan makan nasi tok. 3 bulan rumah kita hanya makan nasi tok. Jadi darah tinggi itu bukan gara-gara kambing, Pak. Nasi tok 3 bulan juga bisa darah tinggi itu. Suasana keluarga itu sudah tidak harmonis lagi. 3 bulan, Pak, setiap hari 3 kali sehari nasi tok. Nabi memakan kurma kering. Kurma bukan sukari, Pak. Kurma kering. 3 purnama. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah orang yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehidupan mereka juga tidak luput dari yang namanya persoalan. Kehidupan mereka tidak luput dari yang namanya permasalahan. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah ini merupakan salah satu potret realita keluarga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hari ini, Pak, dengan perkembangan media sosial, kita seringkali melihat konten-konten ya keluarga-keluarga yang begitu harmonis di-share lewat berbagai macam perangkat media sosial. Keromantisan suami istri. Atau ada juga tayangan berupa film, rumah tangga, istrinya cantik, suaminya tampan, kaya raya, hidup serba berkecukupan, punya anak, anaknya imut, senang sekali. Seolah-olah kita merasakan itulah dia keluarga yang ideal, keluarga yang hidup serba berkecukupan. Padahal itu hanya tayangan film saja. Apa yang terjadi? Pada awalnya kita menganggap tontonan-tontonan itu hanya sekedar hiburan belaka. Tapi lambat laun, Pak, itu bisa membuat kita memiliki penyimpangan konsep dalam berumah tangga. Muncullah akhirnya dalam rumah tangga itu kehidupan seorang suami yang tidak bisa mensyukuri istrinya. Sebaliknya, istri juga tidak mensyukuri apa yang dibawa pulang oleh suaminya. Seorang suami berandai-andai istrinya itu seperti istri orang. Istri saya kok nggak begitu ya. Seorang istri juga berandai-andai suaminya seperti suami orang, atau seperti suami yang ada di film-film. Suami saya kenapa tidak seromantis itu? Padahal itu semua hanya film, hanya adegan saja, tidak merupakan sebuah realita kehidupan. Tapi di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita potret-potret keluarga, dan itu real. Dan semua keluarga yang diceritakan dalam Al-Quran adalah keluarga-keluarga terbaik. Yang ternyata keluarga-keluarga terbaik ini yang kepala keluarganya adalah para nabi, ternyata mereka juga tidak luput dari yang namanya permasalahan hidup. Nah, oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita pahami dari sini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu dia akan memberikan ujian. Maka ketika kita memahami bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun masalah itu belum selesai, kita bisa menghadapinya dengan kekuatan yang membuat masalah itu terasa lebih ringan. Kita merasakan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan itu akan menaikkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita, Pak, pada hari ini di dunia itu suka nggak dengan ujian? Suka, Pak, dengan ujian? Suka, Pak, kita dengan ujian. Kita pengen di dunia ini hidup sukses. Kalau misalkan pada hari ini kita mengatakan salah satu tangga hidup sukses itu harus minimal lulus S1. Kalau ada anak kita lulus SD susah kita, Pak. Kenapa? Cuma ijazah SD, apa yang bisa diharap? Nah, mari kita bandingkan seseorang yang hanya tamatan SD, ini tidak dalam rangka menghinakan orang-orang yang tamatan SD, Pak, ya.
dan kemudian kita bandingkan dengan orang yang memiliki ijazah S1, kira-kira lebih banyak ujian yang mana yang dihadapi? Tentu saja ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang S1. S2 tambah lagi ujiannya, S3 tambah lagi ujiannya. Ketika kita mau bekerja ada ujian lagi, Pak. Ketika mau naik pangkat ada lagi ujiannya. Nah, karena kita tahu bahwa ujian itu meningkatkan status kita, maka bukan hanya senang dengan ujian, bahkan kita mencari ujian. Bahkan kalau nggak dipanggil untuk diuji kita sedih. Sudah masukin berkas kemarin untuk tes PNS, udah, tapi nggak dipanggil ujian. Sedih apa senang? Sedih, Pak. Sedih nggak dipanggil ujian. Tidak ada rasanya orang yang senang ketika tidak dipanggil ujian. Kenapa kita senang ujian, Pak, di dunia? Karena kita tahu setelah ujian itu ada sesuatu yang kita dapatkan. Pekerjaankah? Atau pengakuan dari orang, oh dia sudah S1, oh dia sudah S2, ada gelar setelah ujian. Kenapa konsep itu juga tidak kita miliki dalam konteks akhirat? Ketika seseorang itu banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ujian demi ujian itu adalah tangga menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling banyak diuji dan paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi jangan sampai kita hanya menginginkan enak kali nabi itu ya, pada hari kiamat nanti mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Surganya merupakan adalah surga yang tertinggi, tapi kita lupa bahwa tangga mereka itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah tangga ujian demi ujian. Tangga ujian demi ujian. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah dinamika dalam keluarga. Apa dia? Kecemburuan di antara para istri. Nah, kemudian ujian yang berikutnya adalah sebagaimana orang-orang yang menikah, yang sangat diidam-idamkan oleh orang yang menikah apa? Memiliki keturunan. Ini mulai ujian Nabi Ibrahim. Kalau kita buka beberapa literatur, walaupun ini tidak bersumber dari hadis Nabi SAW, tapi boleh kita ambil. Bapak nanti bisa buka Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, kisah para nabi Imam Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim sudah sekian lama menikah, termasuk dengan Hajar, itu tidak langsung memiliki anak. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim baru memiliki anak pertama, Nabi Ismail, itu pada usia 86 tahun. Dan kemudian baru melahirkan Ishak itu 13 tahun kemudian, pada usia 99 tahun. Nah, selama itu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di dalam surah As-Saffat ayat 100, di sana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka di satu sisi ini adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi di sisi yang lain kita bisa mengambil pelajaran tentang apa? Tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Kita pada hari ini, Pak, merasa bahwa diri kita sudah berdoa. Padahal bisa jadi kita hanya sekedar membaca doa. Beda nggak kira-kira berdoa dengan membaca doa? Beda, Pak. Membaca doa hanya membaca lafaz-lafaz doa saja. Kita menghafal doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bisa baca, kita hafal, kita baca. Itu membaca doa. Tapi kalau berdoa ada banyak hal yang harus kita penuhi. Di antaranya ketika kita berdoa harus ada pada diri kita itu keyakinan bahwa apa yang kita minta itu Allah kabulkan. Allah berkuasa memenuhi apa saja yang kita minta. Dan ini merupakan salah satu di antara syarat terkabulnya sebuah doa. Kita pada hari ini bisa jadi menganggap diri kita sudah berdoa. Kita diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit. Tentu saja kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesembuhan.
Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesembuhan, tapi ketika kita kemudian berobat dari satu dokter ke dokter yang lain, meminum obat, banyak sekali resep yang sudah diberikan, ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak kunjung sembuh, kita mulai ragu. Kira-kira bisa sembuh nggak ya? Sudah sekian banyak dokter saya datangi, sudah sekian banyak rumah sakit saya kunjungi, sudah sekian banyak obat saya konsumsi, tapi kenapa tidak sembuh? Sudah mulai ragu, bisa sembuh nggak ya? Mungkin sembuh nggak ya? Apalagi kalau kemudian dokter sudah memvonis sepertinya kecil kemungkinan bapak sembuh. Kita berdoa Pak, tapi sudah kehilangan keyakinan bahwa Allah berkuasa memberikan kepada kita kesembuhan. Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita berdoa, maka kita perlu memiliki sebuah sangkaan, keyakinan Allah itu berkuasa mengabulkan apa saja yang kita minta. Nah kemudian yang kedua apa? Dalam berdoa itu perlu yang namanya kesabaran. Ketika kita minta tolong kepada Allah, berbeda halnya ketika kita minta tolong kepada manusia. Kita ambil contoh, saya perlu uang sekitar 5 juta, kemudian saya menghubungi Pak Amri, Pak Amri saya butuh uang 5 juta rupiah, apa Pak Amri bisa tolong meminjamkan kepada saya uang, saya butuh sekali. Setelah Pak Amri mengatakan bisa saya kasih, apa pertanyaan Pak Amri? Kapan perlunya? Siapa yang tanya kapan perlunya? Pak Amri. Yang mengatakan kapan perlunya siapa? Kita. Sekarang Pak, atau besok lah. Jadi ketika kita minta tolong kepada orang, kita yang meminta tolong yang menentukan sekarang Pak perlunya, atau minggu depan Pak. Tapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang tentukan kapan Allah kasih. Kita minta kesembuhan, bukan kita yang tetapkan, ya Allah harus sekarang sembuhnya, jangan besok. Ketika kita minta anak kepada Allah, ya Allah jangan 10 tahun lagi kau kasih anak kepadaku, sekarang. Sudah lama sekali ini saya menikah tapi tak kunjung punya anak. Nah kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk permintaan itu, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa itu. Dan juga serahkanlah kepada Allah kapan dia akan memberikannya kepada kita, bukan kita yang menentukan. Disitulah ujian kesabaran ketika kita berdoa. Itulah yang disebut dengan berdoa. Dan sabar dalam berdoa itu merupakan syarat berikutnya terkabulnya sebuah doa. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya permintaan seorang hamba kepada Tuhannya itu pasti dikabulkan, dengan syarat dia tidak tergesa-gesa. Atau doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian ditanya, siapa orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu? Orang yang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekian lama dia meminta, tapi kemudian apa yang dia minta itu belum jadi kenyataan, akhirnya dia berhenti berdoa, tidak mau doa lagi. Alah, udah capek saya berdoa, udah 2 tahun sudah saya berdoa, tidak pernah dapat, udahlah nggak usah doa lagi. Inilah orang yang tergesa-gesa. Mana ada tergesa-gesa, udah 2 tahun tetap tergesa-gesa. Maka kalau kemudian kita mau mengukur Pak, bagaimana kesabaran kita menunggu apa yang kita minta itu menjadi kenyataan, maka ukurlah dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kira-kira berapa lama beliau berdoa? Apakah sehari 2 hari? Apakah sebulan 2 bulan? Tidak Pak, Nabi Ismail baru lahir, dalam satu pendapat tadi itu pada usia beliau 86 tahun. Bisa dibayangkan berapa lama beliau berdoa. Dan status beliau ini adalah Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu sekian lama ketika berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, di mana kita? Kalau seorang Khalilullah, kekasih Allah, meminta kepada Allah, dia harus menunggu sekian lama, kita
bukan kekasih Allah, bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa yang banyak dosa, yang banyak melalaikan permintaan Allah Subhanahu wa taala, melanggar segala aturan Allah Subhanahu wa taala, maksiat siang dan malam, tapi ketika meminta kepada Allah minta segera. Itu etika. Maka dalam berdoa itu ada adab, beda dengan membaca doa. Ini ujian. Dan nanti kita akan menemukan ada begitu banyak kisah-kisah para nabi itu, ketika mereka berdoa, mereka harus menunggu sekian lama. Durasinya bukan setahun 2 tahun, tapi sekian puluh tahun bahkan. Nanti kita akan bertemu lagi dengan kisah Nabi Zakaria, bagaimana beliau meminta anak juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Nah, kita skip dulu kisah Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Walaupun ini tidak berurutan Pak ya, tapi kita satukan temanya tentang doa, meminta anak. Menjadi kenyataan Nabi Ibrahim punya anak dari rahim Hajar itu butuh waktu sekian lama. Tapi setelah punya anak, apa yang terjadi? Ternyata punya anak ini tidak langsung memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata lahirnya anak ini memicu persoalan, kecemburuan Pak. Itulah dia tabiat dunia. Tabiat dunia ini Pak, ketika kita senang, maka senang itu nggak berlangsung selamanya. Bisa jadi kesenangan kita pada hari ini akan mengantarkan kita pada penderitaan di waktu berikutnya. Contoh misalkan, hari ini ada di antara bapak-bapak dapat kabar gembira promosi jabatan. Ya. Jadi kepala dinas, berapa tunjangan kepala dinas? Wow, senang Pak. Dapat tunjangan besar, gaji bisa belasan juta, ya. Senang Pak ya. Tapi ternyata terpleset dikit ketika jadi kepala dinas. Berurusan sama hukum, masuk penjara Pak. Kesenangan pada satu hari mengantarkan penderitaan pada hari berikutnya. Atau pada hari ini kita senang Pak, senang kita itu membuat orang hasad sama kita, memfitnah kita. Atau mungkin kita sudah dapat Pak kesenangan, besok kesenangan itu hilang, sedih kita Pak. Kenapa? Kemarin senang, sekarang sudah hilang kesenangan itu. Dan di dunia ini tidak ada yang abadi Pak. Kalau kita hari ini sudah mendapatkan kenikmatan, siap-siap, persiapkanlah diri ketika pada satu hari kenikmatan itu pasti akan hilang. Ada kenikmatan yang terus-menerus kita miliki Pak? Nggak ada. Atau sebaliknya Pak, bisa jadi kesengsaraan kita pada hari ini itu akan mengantarkan kita pada kesenangan berikutnya. Jalurnya begitu. Nah, Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan anak pertama Nabi Ibrahim itu lahir dari rahim Hajar. Tapi ternyata itu memicu dinamika dalam rumah tangga. Siti Sarah ini Pak, walaupun beliau ini istri Nabi, tapi tidak kemudian menjadikan beliau ini kehilangan fitrah sebagai seorang perempuan yang memiliki kecemburuan. Jadi di rumah tangga itu persoalan bukan masalahnya suami atau istri itu baik atau tidak baik, ya kan? Saya pernah memediasi pasangan suami istri yang bertengkar Pak. Ternyata ketika kita telusuri bukan masalah suaminya jahat dan bukan pada masalah istrinya yang jahat, tapi karena beda persepsi, beda selera. Di kesempatan yang lain saya pernah diceritakan teman saya ini ya semacam konsultan rumah tangga lah. Ada satu suami istri itu bercerai karena perkara telur Pak. Jadi kurang lebih ceritanya begini. Ketika baru menikah, si suami ini mengatakan, "Dik, kalau goreng telur saya sukanya dadar. Saya enggak suka mata sapi." Kan selera Pak ya, selera goreng telur. Ya, baru menikah Pak. Jangankan telur dadar ya kan. Telur dibuat kayak telur Padang juga aku buat, cinta. Nah, dalam perjalanan rumah tangga Pak, kita kemudian disibukkan dengan tanggung jawab rumah tangga. Suami pergi keluar rumah mencari nafkah, capek. Ketika punya anak, istri dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, ya, ngurus
kehidupan rumah tangga, pakaian, makan, masak macam-macam Pak, capek. Sampailah pada satu waktu si istri ini kelelahan mengurusi anak dan mengurusi kebersihan rumah tangga. Tapi dia berpikir, dia tahu bahwa suaminya seleranya telur dadar, tapi daripada suaminya nggak makan, alah aku buat aja lah mata sapi, semoga dia mau Pada waktu yang sama suami ini menghadapi tekanan di pekerjaan, capek sekali, stres. Pulang ke rumah pengennya bisa makan. Dalam keadaan capek dia buka tudung saji, begitu dia lihat telur ceplok meledak. Apa kamu nggak tahu bahwa saya kan sudah bilang jauh-jauh hari saya sukanya telur dadar, kenapa kamu masaknya telur ceplok? Apa kamu nggak ngerti? Udah panjang Pak ya ceritanya. Apa? Hanya masalah goreng telur. Istri juga nggak kalah membela diri Pak. Apa kamu nggak tahu saya juga capek ngurusi anak selama ini sudah rewel, belum lagi baju menumpuk macam-macam Pak. Terpicu cerai. Ada yang jahat di situ? Ada yang jahat di situ Pak? Ada yang selingkuh di situ? Tidak ada. Ada pukul-pukul di situ? Ada main judi di situ? Tidak Pak. Persoalannya apa? Beda selera. Padahal sebelumnya saling mencintai. Nah, Nabi Ibrahim juga sama. Nah, kemudian rumah tangga beliau dengan Sarah. Nabi Ibrahim juga tak henti-henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara cara untuk meredam kecemburuan seorang Sarah itu apa? Ya beliau juga punya anak. Dan ini persoalannya lebih pelik. Karena seiring dengan berjalannya waktu Nabi Ibrahim semakin tua. Dan juga Sarah semakin tua. Nah, sampailah pada satu waktu Pak. Pada saat itu kondisinya boleh dikatakan kalau kita nalar dengan akal kita, tidak mungkin lagi Nabi Ibrahim dan Sarah itu punya anak. Tidak mungkin lagi. Sudah lewat waktu. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim menghentikan doanya? Tidak. Tetap minta. Kenapa masih minta? Yang mengatakan tidak mungkin adat kita manusia Pak. Perempuan kalau sudah sekian tahun mana ada lagi punya anak. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sampailah kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah membuktikan kesabarannya, dan sabar itu merupakan di antara indikator keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam hal apa Pak? Beriman, percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena percaya itulah kemudian dia tidak berhenti berdoa. Selama dia berdoa itulah dia kemudian tetap bersabar menunggu. Walaupun seolah-olah ketika dipikir dengan akal sudah nggak mungkin lagi itu menjadi kenyataan, tapi Allah jawab doa itu. Ceritanya kapan? Nah, kita bisa buka di dalam surah Az-Zariyat. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada kalian kisah tentang tamunya Ibrahim? Dhaif, tamunya Ibrahim, dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ketika pada satu hari Nabi Ibrahim ini didatangi oleh 3 orang tamu. Tamu yang mulia, yaitu para malaikat. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyadari bahwa tamu yang datang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Idza khalu alaihi faqalu salama. Tamu ini datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salamun. Nabi Ibrahim membalas salam mereka, qaumun munkarun. Qala salamun qaumun munkarun. Salam juga kepada kalian wahai orang-orang yang tidak saya kenal. Siapa ya? Datang memberikan salam tidak dikenal. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kita begitu ya. Ada orang datang tidak kita kenal, kita tanya siapa, cari rumah siapa. Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi walaupun ini adalah tamu yang tidak dikenal, Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan. Siapapun yang datang ke rumahnya, dia akan senantiasa menjamu tamu itu.
Faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin. Enggak main-main, Pak. Dimasakin daging. Silmo, Pak. Daging anak sapi. Dihidangkan kepada tamu yang datang ini. Ternyata tamu ini ketika disuguhi makanan enggak disentuh sedikit pun makanan itu. Faqarrabahu ilaihim. Ketika dihidangkan kepada mereka tamu-tamu ini makanan itu, mereka tidak menyentuh. Nabi Ibrahim sudah mulai curiga, siapa yang datang. Qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, kok enggak dimakan? Fa'aujasa minhum khifah. Tidak saja kemudian bertanya kepada para tamu itu kenapa mereka tidak menyentuh makanan yang dihidangkan itu, Nabi Ibrahim juga sudah mulai ada rasa khawatir. Ada apa ini? Dan kemudian akhirnya tamu ini memperkenalkan diri mereka. Qalu la takhaf. Jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Sesungguhnya kami datang kepadamu pada hari ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadamu kabar gembira akan lahirnya seorang anak. Nah, yang ingin saya katakan, Pak, kenapa tadi itu kondisi Sarah melahirkan itu sudah tidak mungkin lagi kalau diukur dengan nalar akal manusia. Ternyata dialog antara Nabi Ibrahim dengan tamu Allah itu didengar. Nguping, Sarah itu nguping. Fa aqbalat imra'atuhu. Kemudian dia muncul dari balik pintu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha. Apa namanya, seperti histeris ya, tak percaya, senang tapi tidak percaya, sambil kemudian menepuk-nepuk wajahnya. Apa mungkin saya ini punya anak? Fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Dia mengatakan, bukankah aku ini seorang perempuan yang aqim? Nah, aqim ini, Pak, artinya mandul. Ada dua istilah dalam Al-Quran yang berarti mandul. Yang pertama dalam surah Az-Zariyat ini, aqim itu mandul. Nanti dalam surah Maryam itu juga mandul, tapi untuk istrinya Nabi Zakaria, aqira. Apa bedanya, Pak? Aqira itu mandul karena satu sebab, dan sebab itu bisa diketahui, Pak, dan masih memungkinkan untuk diatasi walaupun kecil kemungkinan. Tapi kalau aqim, Pak, itu tidak mungkin lagi, Pak. Maka kelahiran Nabi Ishak ini merupakan diantara bentuk mukjizat sebenarnya, keajaiban. Tapi itulah dia buah dari doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan, dan doa yang dipanjatkan dengan disertai kesabaran. Allah penuhi janjinya, walaupun pada saat itu kita, kalau kita pikir pakai akal, sudah tidak mungkin lagi. Bagaimana kita bisa mengukur durasi kesabaran Nabi Ibrahim ketika meminta anak? Ini, Pak, tiga tamu ini itu datang kepada Nabi Ibrahim, tidak saja mengunjungi Nabi Ibrahim untuk memberitahukan punya anak, tapi setelah itu pindah ke Nabi Lut untuk memberikan azab. Nah, itu kita bisa ukur nanti durasinya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.